Yasmin, naik pesawat itu rasanya seperti apa sih? Terus dia menceritakan naik pesawat itu begini, saya tuh semakin penasaran. Akhirnya karena kondisi tidak mungkin saya membeli tiket pesawat, saya tuh cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, boleh nggak Tuhan saya itu punya kesempatan satu kali saja merasakan naik pesawat. Saya cuma minta satu kali naik pesawat kalau Tuhan izinkan. Saya terus berdoa. Shalom pemirsa Heset, perkenalkan nama saya Asterita Luki Nugrahani. Biasa saya dipanggil Astrid, usia saya 35 tahun. Saya sudah menikah, suami saya Nenisa Johannes, dan saya memiliki 2 orang putra yang aktif dan ceria. Yang satu bernama Daniel, yang satu lagi bernama Yosua. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, mengurus 2 anak-anak dan melayani suami di rumah. Jadi awal mula jadi pramugari itu kalau ingat cerita itu tuh sebenarnya ada cerita lucu bagi saya. Jadi saya itu kan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ibu saya single parent dari semenjak saya SMA. Jadi otomatis untuk membeli tiket pesawat itu bagi kami tidak terjangkau atau mahal. Nah, tetapi di sekolah saya itu duduk dengan teman yang cukup berada dan dia itu sering sekali bepergian ke luar negeri, berlibur segala macam, sehingga dia tuh sering menceritakan dia tuh sering naik pesawat begitu. Nah, akhirnya saya jadi penasaran gitu, naik pesawat itu rasanya seperti apa sih? Kayak sepertinya menyenangkan. Terus saya jadi banyak tanya dengan teman saya ini, Yasmin, naik pesawat itu rasanya seperti apa sih? Terus dia menceritakan naik pesawat itu begini, saya tuh semakin penasaran. Akhirnya karena kondisi tidak mungkin saya membeli tiket pesawat, saya tuh cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, boleh nggak Tuhan saya itu punya kesempatan satu kali saja merasakan naik pesawat. Saya cuma minta satu kali naik pesawat kalau Tuhan izinkan. Saya terus berdoa sampai saya kuliah itu belum bisa terwujud keinginan saya naik pesawat. Sampai suatu waktu mama saya memberitahu saya kalau ada lowongan menjadi pramugari. Pada saat itu saya tuh teringat doa saya, oh ya dulu saya tuh pengen naik pesawat loh. Lalu saya apply dan saya mengikuti seleksi. Puji Tuhan saya diterima di situ. Saya tuh merasa, wow, saya berdoa sama Tuhan hanya minta satu kali naik pesawat. Ternyata saya diberi Tuhan setiap hari saya naik pesawat, 1 hari 4 kali landing. Bahkan sekarang saya menikah dengan supir pesawatnya. Suami saya seorang pilot. Jadi kadang saya ngerasa saya meminta hal yang sangat sepele, tetapi Tuhan itu memberikan yang luar biasa bagi saya. Itu sih pengalaman saya awalnya saya bisa join jadi pramugari. Nah, ketika saya terbang menjadi pramugari, saya cukup menikmati momen-momen di saat saya bekerja, bagaimana saya bisa berkeliling dunia, saya bisa pergi traveling kemana saja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Saya cukup menikmati pekerjaan itu. Sampai pada momen di mana saya mempersiapkan pernikahan saya dengan suami saya sekarang, saya kebetulan pada saat itu sedang masa akhir kontrak saya untuk dipertimbangkan menjadi pegawai tetap atau lanjut menjadi pegawai kontrak dulu sebelum di pegawai tetap. Dalam hati saya sebenarnya saya yakin sih pada saat itu akan dipegawai tetapkan. Tetapi pada saat hari H pengumuman, saya datang ke kantor dan ternyata dari pihak kantor memutuskan untuk saya sementara menjadi pegawai kontrak dulu selama beberapa bulan, baru akan dipertimbangkan menjadi pegawai tetap. Mungkin pertimbangan dari mereka masih ada pegawai atau bagaimana, saya kurang paham. Intinya saya harus menjadi pegawai kontrak dulu. Padahal pada saat itu untuk menjadi pegawai kontrak itu saya tidak boleh menikah. Sedangkan saya sudah melangsungkan persiapan pernikahan dan sudah hampir hari H gitu. Ya akhirnya saya berdoa sama Tuhan, terus saya pikir sudah saya nggak mau lanjut menjadi pramugari. Padahal sebenarnya actualnya teman-teman saya itu banyak yang menikah tetapi mereka tetap lanjut sebagai pegawai kontrak tetapi tidak mendaftarkan pernikahannya di kantor, tidak mengakui pernikahan di kantor gitu. Sempat sih dalam hati saya tergoda, apa saya juga mengikuti itu ya, menikah tapi saya diam-diam dan tidak melaporkan, mendaftarkan pernikahan saya. Tapi kembali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu memulainya dengan baik loh. Kamu masuk ke Garuda itu karena kebaikan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tidak mungkin saya menjalaninya dengan
kebohongan, dengan tidak mengakui pernikahan saya yang diberkati Tuhan. Menurut saya nggak damai sejahtera untuk jalannya itu. Mungkin saya bisa dapat penghasilan, saya dapat senang-senang, bisa kesana kemari di profesi saya sebagai pramugari, tapi saya diingatkan Tuhan bahwa itu bukan suatu kebenaran untuk saya berbohong, saya tidak mendaftarkan pernikahan, saya tidak mengakui suami saya. Jadi akhirnya sudah, walaupun berat ya, tapi saya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan akhirnya saya mau keluar saja daripada saya harus berbohong. Itu awalnya saya memutuskan. Lalu setelah menikah beberapa bulan, kembali kami menikmati kebaikan Tuhan luar biasa sehingga saya hamil. Saya mengandung anak saya yang pertama. Di situ saya semakin yakin kalau misalnya keputusan saya untuk resign itulah yang terbaik. Karena saya mikir, saya kan kalau saya tetap menjadi pramugari, saya akan terbang ke sana kemari berhari-hari, lalu siapa yang akan mengurus anak-anak saya nanti? Saya pikir, saya mengasihi anak saya mengucap syukur, oh waktu itu Tuhan izinkan saya tidak dipegawaikan, ternyata untuk satu tujuan, ternyata Tuhan mau kasih berkat luar biasa melalui janin yang ada di dalam perut saya. Saya jadi bersyukur atas keputusan itu, walaupun awalnya terasa berat dan tidak menyenangkan, tapi ternyata semua di dalam kontrol dan rencana Tuhan. Ketika saya sudah melahirkan, bahkan sekarang sudah melahirkan anak yang kedua, tawaran untuk kembali menjadi pramugari itu sering berdatangan, baik pramugari maupun instruktur pramugari itu seringkali datang gitu. Pada saat menerima tawaran, ada hati kecil saya untuk, saya ingin loh berkarir lagi seperti teman-teman yang lain gitu. Tapi ketika saya berdoa, saya minta damai sejahtera dari Tuhan, ternyata dari doa-doa saya itu, saya seperti diingatkan bahwa it's okay, kamu nggak punya pekerjaan di luar, kamu nggak punya karir di luar, tapi kamu sedang mengerjakan proyek yang luar biasa, yang itu datangnya langsung dari Tuhan, yaitu merawat anak-anak. Ketika mereka tidur, ketika mereka bermain, itu saya melihat mereka, itu kebahagiaan luar biasa, lebih daripada karir saya di luaran yang saya memang stop untuk merawat mereka. Saya ngerasa itu tidak sia-sia. Anak-anak itu bagi saya seperti anak panah di tangan pahlawan, dan sayalah yang harus menjadi pahlawannya. Mereka akan saya lesatkan bersama Tuhan menuju tujuan yang Tuhan mau di tangan saya. Saya kembali memikirkan dan merenungkan, di luaran sana banyak perempuan-perempuan bisa menjadi pramugari, tetapi di rumah yang bisa jadi ibunya mereka, yang bisa jadi mamanya mereka untuk merawat mereka, ya hanya saya orang yang paling tepat. Jadi saya mengucap syukur. Manfaatnya itu luar biasa ya untuk anak-anak. Ketika mereka setiap fase-fase pertumbuhan mereka, pada saat mereka bangun tidur sampai mereka mau tidur lagi, kegiatan mereka saat mereka marah, saat mereka senang, saat mereka sedih, mereka selalu bisa berlari sama saya. Mereka selalu bisa mencari saya, dan saya juga merasa diberkati. Bukan hanya mereka yang diberkati oleh kehadiran saya, tapi saya pun merasa diberkati karena Tuhan mengizinkan saya untuk boleh dekat dengan anak-anak ini, merawat mereka. Itu suatu berkat yang luar biasa, lebih daripada kepuasan saya sebagai pribadi untuk berkarir di luar. Itu saya sungguh sangat mengucap syukur atas berkat Tuhan. Waktu-waktu yang bersama anak-anak itu luar biasa buat saya. Pada saat pandemi, kami mengalami sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman. Suami saya tidak terbang karena pandemi itu kan tidak, penerbangan terganggu sehingga suami saya itu tidak terbang. Otomatis itu berdampak pada penghasilan keluarga, sehingga kami mengalami penurunan penghasilan, sehingga kami juga banyak harus mengurangi pengeluaran-pengeluaran. Pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan, saya minta damai sejahtera dari Tuhan. Lalu saat saya berdoa itu saya seperti Tuhan ingatkan, kenapa kamu nggak coba lakukan sesuatu untuk tolong suami? Lalu saya setelah berdoa itu saya melihat-lihat Instagram, saya lihat sosial media, itu banyak orang berjualan gitu online, dan saya kan memang nggak punya pengalaman lain selain menjadi pramugari, jadi saya nggak bisa bekerja, membantu suami bekerja di kantor atau apa. Saya nggak punya pengalaman itu. Yang bisa saya lakukan adalah saya mencoba berjualan online, karena itu bisa saya lakukan di rumah dan siapa saja boleh melakukan kan. Lalu saya lihat-lihat Instagram, saya lihat-lihat Facebook, apa sih yang lagi tren sekarang ini masa pandemi, berjualan apa sih yang kira-kira bakalan orang minati. Lalu
saya terpikirkan, kan pandemi ini orang jarang pergi keluar, orang jarang makan di luar, otomatis orang itu biasanya mereka akan stok di rumah frozen food gitu. Oh iya ya, saya kepikiran, oh iya, ide kenapa nggak saya jualan frozen food gitu. Tapi apa? Bingung juga karena saya nggak terlalu bisa masak kan, apalagi dijual. Saya nggak pede gitu untuk masak lalu dijual. Lalu saya pikir-pikir lagi. Oh, teman-teman saya ini kan banyak yang jualan frozen juga. Lalu saya mencoba pesan, lalu saya makan bersama-sama keluarga, kok enak gitu. Terus keluarga saya di Bandung juga ada bawain frozen food ke sini, loh kok enak gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya memberanikan diri, saya tanya, boleh nggak saya bantu jual, saya minta harga yang lebih visible untuk bisa saya jual lagi, lalu saya coba pasarkan. Saya mulai dari hal-hal yang orang-orang yang di sekitar saya aja, saya tawarkan ke tetangga-tetangga, saya tawarkan ke teman-teman di sekolah anak saya tawarkan di WhatsApp, saya tawarkan di grup-grup WhatsApp, saya tawarkan di sosial media saya. Ya puji Tuhan, lah sedikit demi sedikit, omset ada aja gitu, tambahan untuk jajan anak-anak ada aja gitu. Jadi saya ngerasa, oh iya ya, pandemi memang nggak nyaman, memang nggak enak. Tapi di sini kembali lagi gitu, saya punya kesempatan untuk membuktikan kepada suami saya, untuk anak-anak saya bahwa mama hadir gitu, walaupun dalam hal-hal yang sangat sederhana gitu. Saya juga merasa bahwa sebagai istri saya menopang suami dalam hal-hal yang mungkin saat ini sangat sepele dan sederhana gitu. Tapi saya mengucap syukur loh untuk setiap kebaikan, ide-ide dari Tuhan, kesempatan-kesempatan dari Tuhan. Itu luar biasa memberkati kami di situasi yang mungkin boleh dikatakan nggak nyaman, tapi Tuhan selalu mendampingi kami dan memberikan kesempatan sehingga segala sesuatunya itu terasa menyenangkan dan damai sejahtera. Dari semua pengalaman saya ingin sharing bahwa menjadi ibu rumah tangga itu kan tidak mudah. Sepertinya simpel, mudah, ada di rumah, tapi itu benar-benar bagi saya tidak mudah, apalagi mengatasi perasaan di mana keinginan kita sebagai pribadi untuk berkarir di luar, untuk bekerja, menunjukkan eksistensi di luar. Rasanya bangga gitu kalau kita bisa menceritakan kepada orang, oh saya kerja di sini loh, saya seperti ini. Seringkali saya pergi ke salon, saya pergi ketemu teman-teman atau orang-orang di luar sana tuh, sayang banget kenapa kamu keluar jadi pramugari, itu kan menyenangkan, itu kan banyak orang ingin, itu kan tesnya tidak mudah dan lain sebagainya. Itu seringkali nyangkut di dalam hati saya, sehingga saya, ya kenapa saya dulu keluar ya, itu seperti intimidasi. Tapi kembali lagi ketika saya bertanya pada Tuhan, apa sih cita-cita dan visi dalam hidup saya, kenapa saya ada di rumah, Tuhan izinkan ada di rumah dan merawat anak-anak, melayani suami. Saya teringat bahwa di rumah ini bersama anak-anak, saya juga sedang melakukan pekerjaan. Saya juga sedang berkarya, saya juga sedang berkarir. Tetapi surat tugasnya datangnya dari Tuhan, bukan dari orang-orang bos-bos di luaran sana. Jadi itu menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya mantap dan saya damai sejahtera dan saya tidak menyesali keputusan-keputusan saya untuk tinggal di rumah dan merawat anak-anak. Saya percaya bahwa setiap keringat dan air mata saya mendidik anak-anak, menyediakan waktu bagi mereka, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saya juga percaya suatu saat apa yang saya putuskan ini menjadi berkat untuk anak-anak. Ketika mereka dewasa, mereka mengingat momen-momen bahwa ibunya ada di rumah untuk merawat mereka. Itu. Bagi teman-teman, rekan-rekan, pemirsa Heset, mungkin yang sedang diperhadapkan dengan dilema ataupun pergumulan, apakah tetap berkarya atau di rumah, itu menjadi pilihan pribadi. Tetapi saya ingin bicara bahwa ketika kita diizinkan untuk berada di rumah, merawat anak-anak, kita tidak sedang menganggur atau tidak melakukan apa-apa, tetapi kita juga sedang bekerja loh, tetapi untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Di sini. Bagus ya. Mati nanti. Bentar lagi menang. Ya, it's okay. Suka nggak? Suka. Anak sini. Sini. Yeay,
menang. Tos dulu dong. Sini.